Sahabat guru hebat, kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya kembali memberikan terima kasih dan apresiasi kepada sahabat guru hebat semua yang tentunya setia dengan channel Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Tentu pada kesempatan ini saya akan kembali membuat suatu rangkuman mengapa laporan PTK belum memenuhi syarat untuk memperoleh penilaian angka kredit 4,00. Nah, oleh sebab itu saya kembali memohon kepada sahabat guru hebat semua untuk tentunya jika channel ini betul-betul membantu, silakan like dan subscribe untuk tentunya selalu mendapatkan info terupdate tentang cara mudah naik pangkat guru. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya kembali berbagi ilmu kepada sahabat guru hebat semua, sekaligus untuk melakukan checklist kelengkapan laporan PTK sebelum dikirim ke Sekretariat Penetapan Angka Kredit sebagai publikasi ilmiah. Nah, di tahapan awal ini, saya akan langsung untuk mengingatkan sahabat guru hebat semuanya bahwa ada 11 faktor penyebab mengapa laporan PTK belum memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan. Yang pertama, yang paling dihindari di dalam penyusunan laporan PTK itu adalah jangan sampai sahabat guru hebat menggunakan analisis statistik. Ya, ini yang paling penting. Dan tentu juga di aspek lainnya itu adalah kesesuaian antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 yang ada di dalam laporan penyusunan penelitian tindakan kelas. Ini menjadi penting. Kesesuaian judul, abstrak, latar belakang, masalah, dan tujuan yang belum sinkron dengan kesimpulan. Dan juga kajian pustaka belum fokus pada memaparkan variabel pada judul, serta rancangan penelitian yang harus memuat minimal siklus 1 dan 2 yang masing-masing ada, saya singkat relamasi, itu adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, dan juga tentunya adalah indikator keberhasilan di masing-masing siklus, serta instrumen yang juga harus lengkap, khususnya instrumen yang akan digunakan pada saat post-test, mengakhiri siklus 1 dan siklus 2 ini menjadi penting. Kemudian pembahasan memaparkan tindakan yang ada di siklus 1 dan siklus 2, serta juga yang perlu diperhatikan adalah kesimpulan sesuai tujuan, saran, dan daftar rujukan yang betul-betul sudah dikutip. Nah, begitu juga untuk lampiran, bagian lampiran ini mulai dari RPP siklus 1 dan siklus 2, instrumen dan rubrik penilaian untuk siklus 1 dan 2, foto-foto sesuai siklus, daftar hadir, rekap aktivitas proses dan hasil belajar, serta contoh pekerjaan siswa yang sudah dinilai ini harus benar-benar dilampirkan sebagai bagian penunjang dari PTK yang diusulkan. Nah, tentu saya lanjutkan kembali kenapa penyebabnya, ya. Itu tentu mulai dari kenapa laporan PTK belum memenuhi angka kredit 4,00, karena saya pertegas kembali adanya analisis statistik, ya. Tentu penolakannya akan langsung adalah disarankan untuk membuat judul baru. Ya, kemudian yang kedua, ini yang harus diperhatikan, PTK bulan April tahun 2020 sampai saat sekarang
Artinya mulai dari April 2020 harus dilakukan secara daring. Jika sahabat guru hebat mengajukan judul di tahun 2020, apalagi misalnya itu bulan Juni, dan masih menggunakan pembelajaran tatap muka, ya tentu ini hanya beberapa daerah dan sebagian besar daerahnya adalah menggunakan pembelajaran daring. Nah, kemudian di penolakan berikutnya adalah judul yang diusulkan itu mirip dengan pengusul sebelumnya. Dan untuk memperbaikinya, maka kriteria judul ini juga penting untuk memenuhi 3 aspek, yaitu siapa yang ditingkatkan, apa yang ditingkatkan, melalui apa tindakan pembaruan itu dilakukan. 3 aspek di judul ini penting untuk menjadi bahan kajian untuk sahabat guru hebat semuanya. Nah, tentu kita mulai dari kesesuaian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, serta daftar pustaka dan serta kelengkapan lampiran. Lampiran semakin lengkap, maka ini menunjukkan keaslian dari PTK yang sahabat guru hebat buat. Bukan harus melampirkan materai 6.000, tetapi kenyataannya lampirannya tidak lengkap, data-data pendukung, ini yang menjadi kecurigaan. Nah, tentu di latar belakang, apa yang harus dimuat, yang paling penting itu sebelum tahapan di dalam PTK itu, kuncinya adalah kontribusi penulis melakukan tindakan pembaharuan. Dan jika belum ada kesesuaian antara rumusan masalah dan tujuan dan kesimpulan, ini juga akan menjadi alasan penolakan untuk segera dilengkapi. Nah, tentu di latar belakang ini harus memuat kondisi ideal, kondisi nyata, menemukan kesenjangan dan merumuskan inovasi pembelajaran sebagai tindakan pembaharuan, ini yang menjadi kunci dari PTK itu dimunculkan. Nah, di berikutnya di kajian teori, saya kira ini sudah dipahami sahabat guru hebat semuanya, bahwa penting untuk membahas variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua adalah update konsep sahabat guru muda dengan mengetik di Google Scholar untuk menemukan jurnal terupdate. Kemudian betul-betul di masalah yang sudah usulkan, teori apa yang mendukung, karena temukan dulu teori yang akan diimplementasikan di dalam penerapan PTK. Ini akan menjadi penting, landasan teori yang akan digunakan. Nah, sehingga dari situlah kerangka dari penelitian itu akan tergambar, mulai dari awal peneliti telah didukung dengan kajian teori akan diterapkan selama siklus yang digunakan. Nah, tentu di rancangan PTK itu memuat siklus 1 dan siklus 2, memaparkan aktivitas tindakan pembaharuan, khususnya pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4, ini sangat penting, menjelaskan cara mengukur peningkatan hasil belajar melalui penilaian akhir, siklus menggunakan instrumen sesuai KD, yang bisa juga diganti dengan istilah post-testnya di sini, sehingga betul-betul nanti dilihat peningkatannya akan dialami, penyebabnya adalah dari tindakan yang sudah diimplementasikan. Nah, kemudian karena analisis statistik tidak boleh digunakan, cukup sahabat guru hebat menggunakan persentase, yaitu dengan membandingkan antara skor perolehan dengan skor total dikalikan 100. Tanpa analisis statistik, jika belum berhasil maka lanjut ke siklus yang kedua. Nah, di berikutnya adalah memaparkan di hasil pembahasan itu fokus kepada bagaimana memaparkan tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga masing-masing siklus di pertemuan 1, 2, 3, dan 4 ini, agar pembahasan itu menjadi penting. Untuk tahap kedua di hasil dan pembahasan ini, fokusnya adalah
Bagaimana memaparkan peningkatan aktivitas proses dan hasil belajar yang terjadi pada masing-masing siklus dengan menggunakan instrumen yang sesuai. Ini juga sesuatu yang penting. Kemudian yang ketiga adalah memaparkan rekapitulasi penilaian yang telah dilakukan sesuai dengan format tabel yang digunakan. Dan di keempat adalah memaparkan hasil pembahasan dengan merujuk pendapat ahli yang mendukung atau menolak temuan penelitian yang dilakukan. Ini adalah rangkaian dari bagian aspek demi aspek di pembahasan. Nah, tentu juga di penelitian pada masa pandemi COVID-19, di awal juga sudah disebutkan bagaimana sahabat guru hebat itu penting untuk melakukan kombinasi pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Khususnya di sinkronusnya adalah bagaimana menggunakan Zoom meeting dan mungkin juga ada yang menggunakan Google Meet. Ini dikombinasikan dengan asinkronus, yaitu menggunakan WhatsApp Group, WA, Google Classroom, atau juga ada yang menggunakan Sibajakah, serta perbandingan keduanya ini agar jangan siswa diberikan penugasan tanpa adanya interaksi proses pembelajaran oleh guru. Ini yang menjadi penting untuk sahabat guru hebat melakukan penelitian terkait dengan penggunaan Zoom meetingnya, khususnya di KD awal, sehingga penjelasannya bahwa guru penting merancang pembelajaran khususnya di dalam keterampilan beradaptasi dengan menggunakan Zoom meeting dan WA, WhatsApp Group atau Google Classroom, didukung dengan RPP dan PPT. Ini yang cukup penting untuk pembelajaran 2 kali pertemuan yang sudah di-setting di dalam program tahunan dan program semester, khususnya di masa pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan pembelajaran berbasis penemuan untuk memberikan kesempatan siswa belajar menemukan konsep, bukan diberikan konsep. Nah, tentu pada aspek siswa memberikan kesempatan untuk bereaksi dengan sumber belajar sehingga memunculkan keterampilan abad 21 mulai dari berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Ini menjadi kesempatan yang berharga khususnya agar peserta didik bisa memahami bahwa memang keterampilan abad 21 itu menjadi penting di komunikatif dan kreatif dan critical thinking itu. Nah, oleh sebab itu, maka di perumusan judul PTK, saya akan coba bagi 2. Di sini ada di 2019 dan ada di 2020. Artinya di 2019 ini adalah mewakili di tatap muka, sedangkan di 2020 ini sudah mewakili di pembelajaran daring. Bisa sahabat guru hebat dapat melakukan judul di PTK, yaitu dengan peningkatan kehadiran siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Kota Besi pada pembelajaran daring KD 3.6 menggunakan model Discovery Learning melalui penguatan pendidikan karakter. Ini boleh dilakukan di tatap muka. Sedangkan untuk di pembelajaran daring boleh diganti menjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Palangkaraya, KD gugus fungsi melalui kombinasi Zoom meeting dan GCR. Artinya di dalam judul PTK ini bahwa 3 aspek judul yang sudah disebutkan tadi, siapa yang ditingkatkan, apa yang akan ditingkatkan melalui strategi ataupun tindakan pembaharuan apa, ini betul-betul sudah sesuai, sehingga masalahnya pun nanti tinggal sahabat guru hebat apakah mulai dari masalah bagaimanakah judul itu diteruskan sampai ke tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Ini betul bisa digunakan untuk sahabat guru hebat melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, tentu di bab 3 di metodologi
Juga penting untuk menetapkan masalah agar lebih konkret, dapat diubah atau diperbaiki. Pastikan apakah tindakan yang diberikan berpengaruh pada masalah utama. Saya kira itu poin yang ada di metodologinya. Tentu rancangannya juga penting, sampai ke indikator keberhasilannya, ya termasuk dari perencanaannya. Ini juga penting bahwa PTK itu diawali dengan adanya kesenjangan antara teori dengan fakta yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Maka guru itu merasa prihatin, peduli, dan berniat untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Ini keprihatinan guru, ya. Kemudian yang kedua adalah dicarikan alternatif solusi. Ini yang penting, ya. Sehingga betul-betul ada tindakan konkret yang sudah berhasil dilakukan. Nah, tentu di berikutnya adalah masalah tersebut memungkinkan dicari dan identifikasi hal-hal atau faktor penentu mencari rumusan alternatif solusinya. Nah, sehingga di berikutnya adalah adanya rencana yang terinci, tindakan yang ingin diselesaikan atau perubahan yang dilakukan, misalnya menyusun RPP, kemudian menyusun pedoman observasi, menyusun rancangan evaluasi, sampai mempersiapkan media dan menyiapkan alat dokumentasi. Ini betul-betul adalah indikator keberhasilan dari perencanaan, pelaksanaan, juga lebih lanjut sampai kepada mengimplementasikan rencana, lalu di observasi pengamatannya, siapa yang akan melakukan, dan sampai kepada refleksinya harus secepatnya akan dilakukan, sehingga betul memberikan peluang yang dilakukan itu keasliannya tidak diragukan. Nah, begitu juga pada aspek pembahasan, tentu ini penting untuk merujuk ahli dan juga menggunakan Google Scholar dan Steaming Tool. Ini menjadi sesuatu yang diwajibkan. Nah, di bagian akhir tentunya checklistnya adalah mulai dari yang pertama, RPP pada 4 pertemuan, instrumen dan rubrik penilaian, kemudian daftar hadir peserta didik, format lembar observasi yang telah diisi, lalu contoh pekerjaan siswa, foto-foto, dan juga kalau dilakukan seminar, ada undangan dari pimpinan, ada notulen, kemudian ada peserta dari 3 sekolah berbeda, laporan dijilid rapi, kemudian dipublikasikan di perpustakaan dengan ada katalog. Nah, ini sahabat muda, checklistnya mudah-mudahan betul-betul bisa dilengkapi sebelum dikirim agar menjadi perhatian sahabat muda semua. Terima kasih, mudah-mudahan membantu sahabat muda menyempurnakan, melengkapi PTK laporan disusun secara lengkap dan memenuhi angka kredit 4,00. Terima kasih sahabat muda, salam sehat selalu.